Halo. Hai. Coba panitia bisa bantu Kak, siapa tahu taruhannya lagi kelompok di ruangan di teras depan hotel. Bantu dilihat saja. Kalau ada minta diarahkan untuk sekolah. Oh, kenapa? Dari TWS ya Kak? Kakak kayaknya menjaga di depan. Iya. Ya, yang sendiri, Indonesia. Langsung ambil posisi di depan. Ya, mana terus? Teman-temannya lagi. Kakak kali. Penyanyi penggerak. Mari, terlambat. Ambil posisi. Penyanyi penggerak. Bisa kata siapa lagi? Di depan dulu sini. Langsung ambil posisi. Taruh dulu. Oke, sudah boleh Pak. Kurang lagi. Silakan Kak. Silakan. Kita masih semangat ya. Mau sampai 5 hari ke depan masih semangat. Oke. Selamat pagi semua. Pagi. Kalau kemarin sampai tadi kita sudah banyak komunikasi. Ya, banyak kenalan. Nanti kali sesi saya ini kita akan lebih banyak teman. Tapi memang mainnya serius. Siapa yang menjadi depan? Kita lagi ya. Serius pada waktu kita cuma 1 menit sudah 1 menit. Ada yang main di bawah, fokus kasih kode selesai. Ini boleh relawan sekarang kita kontrol 1 menit. Kalau kita mengelola pemutaran
sebelumnya sampaikan kerja-kerja yang kemarin. Kalau meningkatkan layanan dan pelibatan yang tadi. Ya, mau yang mana? Pelibatan atau layanan? Oke, saya kan biasanya harus Sambil jalan, kita jawab. Waktu itu yang sebelumnya ya, tidak usah pakai mic, tidak usah pakai mic, suara besar saja, langsung bicara. Bupati ini memang sambil jalan, bupati sambil jalan, silakan buru-buru sampaikan ini pelibatan ini mulai dari teman 3, 2, 0. Ya, siang Bu. Ya, saya dari Selamat siang Pak. Ya, saya dari layanan. Ya, jadi saya mau advokasi untuk peningkatan layanan Ibu di perpustakaan saya. Apa yang bisa kami bantu? Jadi saya ada bawakan proposal. Proposalnya tadi sudah saya di depan, Sudah. ini apa uang kali? Uang atau? Berupa pengadaan barang. Oh, berarti tidak saya berikan. Sabar ya. Saya kira bisa mau saya disposisi dulu gimana nih? Nanti kalau mau ya, saya disposisikan yang tidak boleh ditambahkan agar kabupaten Bengkulu ini nanti yang diberikan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan ya? Siap. Selamat siang Bapak Bupati. Ya, saya kepada saya menjadi pengelola perpustakaan kabupaten menyampaikan sesuatu kepada Bapak sebelum kami mungkin sedikit proposal saya masukkan uang mobil atau kendaraan perpustakaan ini untuk itu kami sampaikan kepada Bapak untuk membantu kami di dinas perpustakaan. Oh iya, nanti ke ruangan saja atas KDC biasa di Spoke itu. Siap. Nah, jadi nanti saya disposisi itu bisa dilihat kami di rumah. Siap. Itu saja. Ada perusahaan tanda tangan? Tidak ada. Nanti di ruangan. Berikutnya foto. Silakan. Baik. Bupati tahu ya. Ada yang mau tanggapi? Ada yang mau tanggapi? Langsung aja Pak. Langsung kasih keluar. Satu mau. Dari dua kejadian. Sebab saya lihat dengan ada keperluan yang
berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Dan cara menyampaikannya juga berbeda-beda. Ada satu yang masuk yang proposal, ada satu yang langsung bicara. Dan saya suka kalau langsung bicara, karena saya orangnya tidak suka bikin proposal. Saya pilih langsung, saya langsung bicara. Jujur saja, saya begini. Ya, jadi seperti itu. Ya, dari media sini satu mewakili siapa dari sini. Terima kasih waktu itu. Dan saya coba tanggapi ibu saja. Memang bicara itu lebih simpel, lebih fleksibel dan lain-lain. Tapi alangkah baiknya itu proposal. Karena lisan tidak punya kekuatan di hadapan hukum. Harus kita beda studi minimal orang-orang kalau bahasanya kita ke pimpinan biasanya tambah izin goreng sedikit kan kita begitu. Kita kalau pimpinan biasanya begitu. Lama. Maka sebenarnya disposisi saya itu berupa kertas sendiri secara kertas, tapi tanda tangan bukan jelas. Itu bisa ditampilkan di hadapan hukum. Jadi pada saat instrumen pemeriksaan BPK ini berkekuatan hukum. Tanda tangannya tidak menjadi tanda tangan beliau tidak masuk akal kita bawakan untuk menduplikasi tanda tangan beliau. Kecuali dengan persetujuan beliau. Jadi alangkah bawa sebelah. Jadi alangkah baiknya untuk proposal karena hal-hal itu yang menjadi dasar hukum pada saat yang memberi bantuan hukum ya kalau ada dasar permintaan itu. Sehubungan dari permintaan proposal sekretariat, maka kami ini sekretariat. Jadi terima kasih. Baik, itu pentingnya proposal. Baik, saya cuma berbicara yang tadi proposal. Mungkin saya juga sudah alami, saya sudah minta rekomendasi dari Pak Bupati, saya lakukan dengan surat bebas hari ini. Saya buat proposal benar termasukkan di provinsi di apa? Dengan bulan kasih nota berapa bulan saya tapi tidak terjawab. Ini sebagai ibu tidak terjawab sampai dari satu dan satu lagi saya masukkan di pemberdayaan untuk meminta bantuan untuk saya bangun rumah. Ternyata tidak ada jawaban yang saat ini. Berarti ya artinya proposal juga buang-buang pakai jawab saya tidak benar. Nah itu aku saya kembali. Ya sih Pak ya. Memang versi proposal ini banyak ya. Foto namanya orang sekolah lah misalnya, orang sakit atau apa yang dimaksud dengan proposal kita atau permohonan kita ini berkaitan dengan rencana kerja yang sudah disebut tadi kemarin, begitu ya. Dan yang belum disebut dari komentar kakak dari soal waktu. Hanya dengan 1 menit, hanya 1 menit saja. Apa yang kakak inginkan untuk majukan untuk sekarang itu sudah tersampaikan. Oke, pimpinan kita, kriteria berbeda. 1 menit saja. Kita dapat dari 24 jam sehari, kita ada punya 8 jam kerja sehari. Berapa banyak menit yang bisa kita gunakan untuk kasih tahu orang, kasih tahu bupati, kasih tahu kepala distrik, kasih tahu kepala kampung. Ini yang kami mau. Ini rencana kami di Bapak. Bantu kami lah. Ya, kebiasaan jurnalis jaga seorang narasumber itu menjawab untuk misalnya dari pintu mobil sampai di pintu ruang kerja. Cuma berapa menit saja. Kamera jalan, korek, jalan, tahan. Langsung rekam. Tanya 1-2 pertanyaan kunci, beliau jawab sih. Kalau masuk ruang kerja itu publik punya barang. Jadi juga sih kemungkinan untuk jadi waktu kita cuma 1 menit saja. Dari pintu mobil sampai pintu ruang kerja. Sampai langsung dia mau banyak-banyak tuh 5 orang. Kalau yang beliau bapak mau lengkap ini, dapat itu.
bagian kita, sesi kita hari ini saat ini adalah advokasi untuk keberlanjutan. Ya, next. Sebagai review, jangan lupa kita punya ini adalah tahapan perencanaan yang lebih luas. Bahwa kemudian ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial oleh Perpustakaan Nasional yang sebelumnya itu sudah di launching dengan tagline Gerakan Literasi Nasional. Ya, sudah beberapa tahun lalu ya, Gerakan Literasi Nasional. Dan kemarin tanggal 17 Maret bertepatan dengan Hari Perpustakaan Nasional di puncak acara 17 Maret itu, Wakil Presiden meluncing sekali lagi Gerakan Literasi Desa. Di saat itu juga dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional itu ada kesepakatan antara Kementerian Desa PDTT dan Perpustakaan Nasional ya untuk soal alokasi dana desa untuk perpustakaan, sebuah alokasi yang luar biasa, kuat sekali. Sebelumnya kita dengarkan saja kemarin oleh SKP kesepakatan bersama kedua lembaga kementerian dan lembaga negara ini dan Perpustakaan Nasional dan Kementerian Desa PDTT untuk alokasi dana desa. Nanti kita lihat berita-beritanya. Ada lagi jadi posisi ya di daerah sampai ke kita di tahun 2020 ini kita sudah punya peraturan daerah provinsi terkasih dan turun lagi peraturan gubernur tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kurang apa kita tingkat atas dari sisi regulasi hasil advokasi yang panjang, termasuk kita di sini perpuluhan 3 tahun, ya 3 tahun advokasi kita untuk mendapatkan berhasil. Baru tahun ini lolos. Ya. Tahun ini awal tahun ya, dan terbukti sekalian keluar. Itu tidak mudah. Ya, proses advokasi yang panjang dan lama. Energi yang tidak sedikit juga yang lama. Ya. Supaya apa? Supaya gerakan literasi nasional yang dimaksud dari Jakarta itu bisa terjadi, bisa dilakukan sampai ke DPR. Butuh campuran hukum, gitu ya. Secara strategi dari program saya dulu, kemudian diberitahu ke strategi. Ketiga strategi itulah yang kita sementara pelajari kemarin sampai hari ini. Pertama, masih ingat strategi pertama? Peningkatan layanan. Kedua, pelibatan masyarakat. Ketiga, advokasi untuk berlanjutan. Yang saat ini sesi ini kita simak sama-sama. Itu highlight karena kita sekarang. Nah, sesi ini kita maksudkan sampai pada akhir sesi. Harap sekali rekan-rekan semua bisa memahami konsep pentingnya advokasi untuk keberlanjutan perpustakaan. Ya. Lalu juga supaya kita memahami langkah-langkah untuk melakukan advokasi. Ya. Dan seperti yang 2 strategi sebelumnya, nanti rekan-rekan juga bikin rencana. Bisa ya? Di akhir sesi ini harap bisa ya. Oh ya, ini konsepnya seperti ini, ya, konsep advokasi seperti langkah-langkahnya kalau sudah buat apa saja yang banyak. Dan terakhir kita bikin dulu lagi dengan rencananya. Bisa ya? Nah, banyak kan tadi yang sudah 2 ya, 2 tadi itu 2 sebelumnya, 2 strategi sebelumnya kan sudah ada diangkat yang soal potensi, tapi juga kita punya kelemahan masalah itu kemudian materi kita untuk melakukan advokasi
bikin buku-buku sudah ada gitu ya, tambahan buku sudah ada ya, tapi rak yang sudah ada buku masih juga harus nanti rusak bentukannya. Masalahnya kita belum punya rak. Contohnya, kalau kita mau bikin kegiatan latihan berani misalnya bikin bahasa Inggris, kita butuh pakar, butuh ahli. Guys, datang yang bersangkutan itu mama ini mau teman-teman di konveksi orang mau latihan saya bisa bulan. Jadi tidak harus ketemu pelatih. Kalau kita latihan pangan lokal, mungkin kita mas pertanyaan kita pangan coba ya, bisa tidak harus coba tidak harus bisa bahwa pola peta sasi jadi nas pertanyaan kenapa kita bisa bantu untuk misalnya mengolah peta sasi umum jadi begini. Kalau ada ada sumber daya yang kurang, itu bisa kita gunakan berbagai kawan berbagai jaringan yang ada untuk membantu kita. Selain upaya-upaya swadaya yang kita lakukan sendiri ya. Next. Oke, nonton dulu video lagi ya. Bagaimana? Nanti saya mau hubungi ini juga ada pasti caranya. Oke, saya tahu. Saya berusaha mencari
Bisa. Bisa dilakukan ya. Ayo silakan. Komentar. Baik. Next, please. Kelihatan gampang sekali Bapak, tapi sudah. Kalau mau Iya. ada pengalaman, ada kakak yang di depan. Jadi harus kita dengar, tadinya lebih ada. Ya, jadi yang pertama tadi mengenai kayak yang dipraktikkan sama dari teman-teman itu sama halnya yang berkaitan. Jadi ini sama yang seperti yang saya alami. Jadi ini baru kemarin bulan puasa kemarin. Jadi ini kegiatan sudah besok sudah berapa satu minggu sudah mulai. Jadi saya juga sudah menyusun proposal dengan segala macam produk acara kegiatan yang menarik menurut kami. Terus jadwal juga sudah lengkap di dalam proposal. Terakhir ketika kita berhadapan dengan orang pemerintahan yang kami anggap sebagai bisa tidak membantu. Namun ternyata kita ditolak mentah-mentah. Kita ditolak mentah-mentah dengan pernyataan seperti ini. Kamu bikin kegiatan sendiri ya kan? Jangan membayar sendiri lah. Kenapa dibagikan kami dengan pemerintahan? Itu hal yang menyakitkan ya. Menurut saya, dan ketika saya bikin kegiatan itu, saya tertawa. Tapi kan memang namanya kan saya udara berdua dengan istri. Itu yang sampai saya punya istri karena dengar begitu dan kita sudah sering proposal banyak-banyak dengan orang yang kita sodorkan dan patahkan dengan kata-kata itu. Mas Udo, saya punya istri akan menangis-nangis ya. Maksudnya kita sebenarnya bikin itu apa sih sebenarnya? Pada dasarnya kita bikin ini hanya karena keinginan saja, tidak ada yang dukung. Dan akhirnya ketika saya sambutkan maksud saya sengaja membantu orang-orang yang menurut saya berpengaruh. Makanya dia di situ ketika sambutkan saya bilang kita bikin kegiatan ini dari 200 sana ya, dari sekolah, dari Boniboy sampai tadi ya di Wasiat Malang. Jadi saya sampaikan di situ, saya bilang ini saya mau kegiatan ini pakai dana pribadi. Jadi ada di sampaikan di sana. Saya sampaikan di depan ketika membuka, sengaja saya buka. Jadi kegiatan itu memang kegiatan kita keagamaan ya. Jadi waktu pas kita puasa saya bikin pesantren ya. Itu saya sengaja undang saya menghadap ke sekolah YPK karena kita ada musuh yang di YPK, YPK Unigo, YPK Rasi, di semuanya sekolah-sekolah saya ada. Saya datangi, saya koordinasi, termasuk yang ibu usulkan itu saya sudah lakukan. Pasti dan pendekatan dengan sekolah ada yang mewajibkan untuk bikin absen. Jadi absennya saya stop ke sekolahnya, lalu dibatalkan dengan itu. Ketika kegiatan ini maksudnya menjadi semangat dan motivasi saya bilang saya akan memberikan kegiatan itu akan berbentuk dananya rupiah. Gitu saya bilang gitu. Jadi akhirnya hal itu yang saya tidak segampang yang ada di video sebenarnya. Tergantung orang di daerah, tergantung siapa yang kita berhadapan. Apakah dia peduli dengan pendidikan, apakah dia peduli dengan saya sebenarnya bertanya ini dengan materinya Pak Ahmad tadi. Jadi paham maksudnya ini berkaitan karena ini dengan masalah produksi. Ini menjadi peran penting untuk kita semua, terutama di dinas kearsipan dan perpustakaan. Karena kita di sini saya paham, semuanya pasti paham terkait itu. Cuman opsinya adalah ketika kita sudah dijelaskan ini menjadi tugas penting di dinas provinsi untuk menjelaskan bahwa seperti ini kepada daerah, mulai dari kampung, perangkat desa, distrik dan pemda, bahwa ketika kita nanti dibutuhkan dari perpustakaan, kalau kita yang paham semuanya. Tapi ketika nanti kita fokus langsung ke benda apa kan, apakah orang-orang yang kita akan ketemu itu kita paham dari kita maksud. Misal kalau oke Pak Distri dari ini dulu di sini, saya yakin kalau KKP datang kemudian pasti di ACC 100%. Tapi apakah orang-orang yang lain? Ya tidak. Ini yang tadi saya bilang, saya mau tanyakan cuman kayaknya pasnya Pak di advokasi. Jadi saya sekarang sampaikan ini kayaknya peran berat untuk di dinas kearsipan untuk menjelaskan di Pemda di kampung. Bagaimana para kita yang di apa ya kampung-kampung ini bahwa kita ini punya kegiatan yang untuk memperhatikan anak-anak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dari ini. Terima kasih. Bisa soal tambahan dari
tanya, kemudian dari video tadi itu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan dari video ini ya? Soal tanggapan. Mungkin menjawab dengan menanggapi sejarah. Terima kasih tanpa mengenai sama saja Pak Puja. Ada kalanya kita perlu pendekatan kolegial dan selanjutnya pendekatan emosional. Memang terkadang suatu instansi ada oknum-oknum yang merasa tidak dianggap. Dan ketika kita mensodorkan hal-hal aspirasi proposal atau sebagainya, mereka merasa tersinggung dan merasa ada bahasa-bahasa seperti tadi. Jadi saya juga tidak menyalahi Pak Puja, saya pun tidak menyalahi rekan saya yang bernama. Saya tidak kenal juga, tapi memang terkadang pendekatan itu betul penting. Jadi pendekatan yang saya maksud ini dalam hati sebenarnya, pendekatan sebenarnya dalam hati pergaulan. Jadi kita masuk dulu, misalnya mau masukin proposal, contoh, jangan masuk ke proposal, pendekatan dulu dengan orang di perusahaan. Iya, jadi ketika bangun relasi, komunikasi, dia terciptanya satu koneksi. Ketika hal-hal ini sudah lahir, Pak, oh iya saya lupa sih, oh iya sini. Intinya ada hubungan emosional ini yang tidak bisa lepas dari budaya ketimurannya kita. Gitu. Jadi terkadang memang pihak oknum tersebut merasa selama ini kita tetap bohong suara gitu kok, sekarang tiba-tiba pas berkebutuhan datangi kita. Jadi memang agak sedikit rumit, tapi memang inilah keadaannya gitu. Jadi terkadang kita memang harus perlu untuk bangun pendekatan kolegial emosional dan relasi macam itu. Butuh pendekatan dulu. Jadi ya bahasa gampangnya merayu lah. Kita dalam merayu koneksi gitu. Karena mereka merasa mereka yang stakeholder itu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya sih. Ada pendekatan kolegial. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Saya menanggapi video tadi. Pertama, betul apa yang disampaikan oleh istri tadi, kita harus berrelasi sebelum kita mengadakan kegiatan. Tepatnya kita kasih masa proposal ketika kita butuh bantuan, entah lewat pengadaan atau dana. Contoh kami kemarin di sebelum Natal, pada 1 minggu dan 2 minggu sebelum 2 minggu kami sudah masuk ke hari Natal. Terus kami pikir-pikir, 2 minggu sudah dekat, cara bagaimana kita bisa dapatkan dana untuk kita bisa menyelesaikan dengan Natal. Kebetulan pertama di second bupati ada orang dalam. Jadi kami ada orang dalam. Jadi kami mulai sebelum kami ke bupatinya, kita mulai pendekatan dengan sekretariat. Jadi kalau makanya saya lihat video tadi yang pertama harus kita lakukan relasi atau pergaulan, terus berikut lagi harus ada orang dalam. Karena kita langsung ke pimpinan agak susah. Yang sekarang terjadi, ini kalau obatnya saya tidak tahu tapi kalau itu terjadi sampai hari ini. Kalau pimpinan mungkin contoh kita membangun perpustakaan buat proposal. Nah itu hal ini
sekali itu menurut saya itu generasi terus. Tapi itu pun bupati yang peduli atau pimpinan yang peduli itu hal tersebut. Jadi saya mengharapkan mungkin video tadi ya, teman-teman abang kita di dalam ruangan ini ketika besok jadi pejabat kalau distrik atau jadi nanti mungkin ada dari kampung atau dari mereka yang buka taman baca ada proposal mereka kita harus peduli untuk punya generasi berikut. Baik, mungkin masih saya mulai. Demokratis ya, adalah demokrasi juga cukup banyak. Ini saya bikin satu kesimpulan supaya tadi nyanyi. Terima kasih ya. Jadi dari yang kita sudah bicarakan tadi, saya juga kepala kesaki dari proposal. Kendalanya seperti ini, berbicara langsung kendalanya seperti ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Distrik tadi, pendekatan juga ada berbagai pendekatan. Kita juga berpikir, kita sebagai manusia pasti punya perasaan malunya juga tinggi. Setiap kali kita mendekat dan ditolak ya pasti kita malu. Tapi salah satu hal yang bisa dari video tadi dengan adanya di depan kita, mungkin dukungan dari media ini yang paling penting juga. Ya seperti tadi nampak, iya. Saya seperti tadi video, saya seperti anak muda sekarang, mereka pakai YouTube atau TikTok. Jadi pada saat kita bertemu, hai guys, saya bertemu dengan ini sekarang dari bapak sampai dengan ini. Apa yang kita simpan itu menjadi dokumentasi untuk kita, jadi informasi yang tidak bisa hilang. Jadi kapanpun itu pasti bisa ditanya, apakah ini sudah berhasil atau belum. Jadi kita masih bisa punya ini dokumentasi seperti itu. Bagaimana? Pikiran juga sebenarnya saya bicara yang mungkin dukungan dari media yang paling penting. Makanya saya mau bertanya balik, waktu pergi ke tempat sasaran. Dan tidak dirasakan dari sasaran pasti. Berarti misalnya atau orang-orang lain, personal yang seperti dari Pak Haji, staf bupati saya dari bupati, Pak Haji, itu waktu pergi ada kawan yang ikut untuk mendokumentasikan. Biasanya kan kalau yang seperti itu kan seperti yang sampaikan tadi, kita tidak bisa berdiri sendiri, jadi kita bersama. Tetapi sering yang kita lupakan, setiap kali kita jalankan kita cuma dokumentasi biasa saja. Tetapi yang untuk video segala macam itu memang sering kita lupakan. Oke, ya apa? Itu kan kemarin itu besok kita mulai bicara. Waktu pergi itu ya, waktu pergi bertemu itu ada yang baku bantu untuk dokumentasi foto atau video. Pasti selalu ada. Ada di mana sekarang video atau foto-foto itu? Ada. Masih simpan? Masih ada dokumentasi? Kalau kita pasti memang selalu ada. Sudah sempat diupload ke media sosial? Sering? Ketemu siapa? Di foto, di selfie seperti tadi, lalu diupload di apa ini? Bupati bisa. Sudah foto selfie dan bupati. Dan apa saya ini dari Kemenak itu ada sebelum kumpul itu ada pengalaman-pengalamannya ketika kita datang, tidak semua orang tahu tentang pendidikan. Dengan apalah daya kita ini bukan siapa-siapa, tidak punya nama besar, makanya itu menjadi motivasi saya kenapa setiap kegiatan saya akan video tanpa saya mengharapkan sesuatu sehingga saya duduk di sini pun berdasarkan video yang ditonton oleh dinas perpustakaan yang ada di beberapa. Makanya selama ini ya mungkin koordinasi saya belum dengan Kasipan daerah di itu mungkin itu yang belum ada. Mungkin setelah ini baru saya ambil-ambilnya saya bilang ada satu dua ada. Ya mungkin sedikit dari saya setuju dengan apa yang Kak Hasim sampaikan, termasuk yang disampaikan Kak Distrik tentang pendekatan itu, karena itu juga yang saya lakukan. Artinya dalam membangun advokasi, setelah saya perhatikan penjelasan tadi bahwa sebenarnya advokasi itu dibangun bukan sekedar tentang materi apa yang kita dapat, uang berapa yang kita dapat, tapi ketika kita membutuhkan tenaga, kita membutuhkan bantuan orang
saya membangun advokasi. Contoh, saya pernah mau angkat buku dari SP 4 ke SP 10, saya tidak punya kendaraan. Caranya saya bagaimana? Saya bangun advokasi dengan kampung, karena saya tahu kepala kampung punya backup. Jadi saya hubungi Pak, saya mau ambil buku untuk perpustakaan, misalnya Bapak bantu backupnya kami pinjam untuk ambil buku. Dan saya rasa itu salah satu advokasi yang saya lakukan, dan yang tujuannya beliau mau mendukung. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata kita membangun advokasi itu ada satu yang paling penting, kita harus membangun nilai kepercayaan. Kalau bagi saya membangun nilai kepercayaan itu sangat penting, ya, karena sekecil apapun bantuan orang lain itu terkadang mereka begitu merasa dihargai ketika kita bisa kasarnya begini. Kalau saya ya, misalnya saya ketemu dengan dinas kearsipan, biasanya itu Pak Adis kasih saya buku gambar satu, spidol, biasa beliau kasih saya spidol satu. Itu saya Pak foto dong, saya posting nih, terus saya tulis bantuan dari dinas pendidikan. Kelihatannya itu kayak apa sih bantuannya spidol gitu ya, sebenarnya saya bisa beli. Waktu foto yang berarti sempat bikin tulisan caption, profil caption, keterangan foto. Saya berpikir seperti itu. Jadi seperti misalnya kampung kasih saya 100.000 sebagai relawan yang kampung kasih saya, kemudian ini ada uang 100.000, itu saya foto kemudian saya posting. Terima kasih pemerintah kampung gitu. Ya kasarnya kayak angkat-angkat mereka begitu, tapi itu menjadi salah satu nilai mereka percaya kalau saya itu bisa dipercaya gitu. Jadi saya bangun kepercayaan, hasil dari spidol yang beliau kasih itu dipakai buat belanja. Ada saya bikin tulisan, terima kasih Bapak siapa gitu, Bapak tulisnya sudah digunakan oleh anak-anak. Jadi kan ketika mereka melihat itu, ternyata yang saya berikan itu berguna gitu. Jadi sekecil apapun saya belajar untuk menghargai apa yang orang lain kasih untuk membantu saya dalam apa yang saya butuh. Tahan dulu, tapi setidaknya beberapa komentar sudah memenuhi ini ya, pertanyaan-pertanyaan kunci ya. Dan sekarang sekurang-kurangnya 2 atau 3 yang bisa saya bikin kesimpulan dari komentar kita sekalian. Pertama, literasi tanpa edukasi, ya. Maka literasi kita tanpa bahasa. Literasi tanpa edukasi adalah bahasa. Buat saya dari dulu, ketika saya membaca, buat literasi tanpa edukasi hanya bahasa. Dan itu yang banyak terjadi. Contoh ulama dan semua terjadi. Edukasi yang saya maksud bukan cuma edukasi yang kita lakukan hari-hari untuk pustakawan ya, ataupun ustaz yang datang misalnya dalam ngumpul, tapi edukasi itu juga kepimpinan kita, kepimpinan kita, betapa pentingnya literasi. Bahkan sampai Jakarta sudah ada gerakan nasional dan yang tahun ini gerakan literasi. Jadi orang ini bukan main-main. Indeks literasi kita yang kecil itu, ya, tergantung dari apa ya, dari siapa. Mau dikontrol naik, itu tergantung dari. Pertama tadi, literasi tanpa edukasi hanyalah basa-basi. Yang kedua, advokasi tidak bisa sendirian, ya. Harus diingat, kerja advokasi jangan sendirian. Nanti kalau jalan,
berjejaring, harus berjejaring. Sekali lagi saya ingatkan, advokasi jangan sendirian, harus berjejaring. Ya, kalau jalan sendiri nanti kau yang jalan. Yang ketiga, dukungan media sangat penting, media massa maupun media sosial. Ya, tapi sesi ini nanti kita setting dulu, oke? Sesi nanti ya, bagian soal promosi dan komunikasi. Dan soal media massa dan media sosial kita mainkan di sana. Sesi apa sih lagi ya? Ada yang singgung sudah banyak. Advokasi kita ya ada dua kegiatan advokasi. Pertama, untuk mendorong perbaikan media ini. Yang kedua, untuk merebut sumber daya. Ya. Pertama, untuk mendorong perubahan kebijakan publik. Yang kedua, untuk merebut sumber daya. Nah, yang pertama dulu, bicara kebijakan publik berarti ada di wilayah pengambil kebijakan publik. Ya, betul ya. Pengambil kebijakan publik itu ada di pemerintah. Oke. Dalam bentuk regulasi-regulasi itu secara nasional sampai ke daerah kita sudah di provinsi sudah kuat tidak. Artinya di tingkat kabupaten, peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur tadi itu berlaku. Ya, itu benar. Kecuali kalau nama di provinsi lain, gitu ya. Kalaupun pemerintah kabupaten kemudian menindaklanjuti regulasi-regulasi peraturan berarti akan semakin kuat. Bisa kawan-kawan mengadvokasi masalah terjadi ada keputusan atau peraturan bupati di tingkat kabupaten menindaklanjuti peraturan daerah provinsi tadi dan peraturan gubernur. Tantangan saja itu ya, jangan jadi beban pikiran. Mengadvokasi kebijakan publik, peraturan hukum daerah, peraturan daerah, keputusan gubernur, keputusan bupati itu untuk energi yang tidak sedikit itulah ya. Tidak sendirian, tidak boleh sendirian itu, makanya advokasi tidak bisa sendirian ya. Untuk misalnya mau mengejar adanya perubahan kebijakan publik. Yang kedua, tentang merebut sumber daya. Kita mau rampas ini sumber daya. Ini bukan apa sih? Kalau hak itu sebenarnya mesti kita kita harus begini kita. Karena itu harus kan harus pergi bawa proposal, tapi secara teknis harus benar harus saya sampaikan karena soal pertanggungjawaban kita untuk dokumen untuk bawa tidak bicara kalau bicara untuk begini harus ada surat yang kita bawa ya itu harus. Itu langkah-langkah untuk advokasi dibutuhkan itu harus ya. Tapi yang saya maksud di sini untuk merebut sumber daya itu hak kita. Siapa tidak boleh bilang itu. Kalau sudah dasar ini hak kasih 100% boleh, 50% tidak apa-apa kami ini bang. Dan dalam kami ini bukan satu orang. Orang yang siap untuk menerima manfaat dari segala macam kebijakan daerah. Untuk merebut sumber daya, kita butuh gitu ya. Kalau bicara apa namanya manajemen biasa ada singgung 5 yang 1T ya, 5 yang 1T apa? Manajemen mesin itu material. Next, satu time ini kita tidak bisa butuh waktu untuk membangun relasi bagaimana dari personal dan grup itu butuh waktu juga panjang. Tapi kalau tidak dikenal oleh bupati, baru pihak dengan bupati, siapa jadi? Padahal kita butuh cepat, butuh waktu 1 menit. Bapak akan sanggup. Bupati saya dari kampung ini, kami di Kepala Perpustakaan ini
Ini kita ada surat 1 menit saja. Tadi Pak Kepala Kampung ya, gitu. Mama Haji itu kan ada di dalam ini sebelum Kepala Kampung masuk bagus lagi kalau kemudian korban. Aku tadi saya kalau kita bicara di dalam tambah artinya sudah 50% berhasil. Peluangnya berhasil, kan? Yang berkaitan dengan rencana nah, 5M seperti tadi ya, dan itu berjalan dengan sumber daya, ya, sumber daya bisa mani bisa metode material, sumber daya manusia, mani sumber daya duit, ya, apa lagi material, bahan-bahan kerja, metode, tata cara, mesin peralatan ya, dan waktu. Itu yang mau kita tuju. Selama ini cuma satu orang saja yang dorong. Bagaimana caranya supaya bertambah-tambah ini? Taman baca, perpustakaan kampung ini, kawan-kawan ayo bantu saya. Selama ini sendirian misalnya kalau biar ada dengan satu kawan tadi masyarakat kita bersepakat berdua, oke, nanti kita bikin kegiatan di sana berdua lagi kawan-kawan berdua di sini soal lain, tapi nanti mereka untuk bantu mengelola TBM-nya ya. Dan kalau ada cara-cara itu kemudian bisa menambah SDM di sini. Yang saya maksud SDM itu sumber daya manusia, bukan sumber daya mulut. SDM itu sumber daya manusia, SDM sumber daya manis. Itu juga untuk kadang-kadang ya. Dan orang sasaran yang sasaran edukasi bukan untuk orang sejumlah, kan? Kalau sudah tidak mau kenal, kalau bikin dua keras, ini mudah kan saya rasa. Ini juga antipati kan siap-siap. Kejar-kejar, gitu. Tapi kalau dikatakan senyum, gitu kan. Itu SDM namanya. Itu sumber daya mulut manis. Kalau SDM gitu. Terus satu kasih. Waktu kita, dan cuma 1 menit di lantai 2 semua. Lantai 2 semua ini tidur. Dari lift tadi, kita dari lift dari lantai sini mau naik ke itu. Di lantai 2 saat itu berapa detik ya? Ada yang singkat itu 5 detik, 10 detik kan? Nah itu yang kemudian kita sebut sebagai elevator speech. Ya, elevator speech. Elevator yang terlihat itu yang dimaksudnya elevator speech. Bayangkan lift yang cuma berapa detik itu, tadi 1 menit masih ngomong kita. Pak Bupati masih bisa ngobrol, masih ibu sehat, masih bisa balas. Tapi lift yang cuma 5 detik, 10 detik, bisa kita sampaikan. Oke, itu sehingga dalam waktu itulah kemudian kita namakan sebagai elevator speech. Oke.
dokter, Ibu Kades. Bu, saya dari perusahaan Ibu. Alhamdulillah dulu ajarin ibu-ibu yang punya balita. Biar balitanya itu sehat-sehat itu Bu dokter. Kalau ada waktunya, enggak Ibu Kades juga ya Bu, yang penting di perusahaan. Jadi kesimpulan dari video itu jangan lupa. Tapi siapa mau komentar? Kalau komentar saya jangan lupa apa? Foto banyak video banyak, tapi jangan lupa apa? Oke, baik, terima kasih. Saya mau beri video itu. Yang pertama kita promosi setiap kegiatan di perpustakaan pertemuan baca. Jadi mudah sekali tergantung kembali ke kita saja. Kita yang pengelola perpustakaan pertemuan baca, bagaimana caranya untuk menarik orang atau anak-anak datang ke perpustakaan pertemuan baca. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Setiap kesempatan, ya, setiap kesempatan kita punya peta demografi dan peta potensi termasuk potensi orang di lingkungan kita pasti ada. Catat, bikin catatan dulu ada database dengan nomor orang-orangnya, alamat, orang-orang siapa berpotensi untuk kita katakan atau kita ajak untuk tubuh kita. Dari lingkungan terdekat dulu, demografi orang. Mereka yang nanti kita minta tolong, kita bantu gandeng mereka, gitu, ya. Jangan jauh-jauh, terlalu jauh, nanti ketemu presiden, nanti jauh sekali. Orang-orang di lingkungan kita, kawan-kawan yang berpotensi, bisa kita kawan-kawan muda, kita dulu, ya, dulu kita apa yang bisa kemudian berkolaborasi di perpustakaan independen kita. Itu dulu. Kalau kita tahu backgroundnya, pasti kita tahu habitnya, gitu. Kita tahu komunitas dia, kita pasti tahu kebiasaan dia. Gitu. Mungkin suka nongkrong di pantai, standby di situ. Mungkin dia suka nongkrong di kuburan rumahnya, saya datang di situ. Dari orang-orang yang kita dapat di rumah kita, mungkin dia hobi olahraga, jaga diri sama gitu. Nah, yang mau kita lakukan sebenarnya dalam kerja kita ini lagi ada 3 hal saja. Ini kita lakukan lagi. Ini kemitraan utama Romi dan Boros. Romi negosiasi boleh sama ya, berbicara dengan orang ya, meyakinkan dia bisa menghubungi. Kalau kemitraan kita butuh kawan atau butuh
Jadi kemarin semua terlibat ya. Terlibat langsung dan tidak langsung ya. Pasti ada yang jadi sukses, ada yang jadi apa namanya KPP sedia negara ya kan terlibat kecuali PNS ya. PNS mungkin juga PNS. Tapi yang lain mungkin saja jadi sukses. Tidak ada salahnya bikin lolos, tidak lolos. Bapak kemarin kami dulu Bapak yang kami perpustakaan tidak ada salah. Dia mau training juga di situ saling mengumpulkan dan saya masuk ke proses kita dan kita tidak dosa ya. Karena memang ada kalau kita perlu ambil beban lebih tinggi karena belum mau banyak politisi ini maunya banyak. Nanti baru namanya dia apa kan selesai terima tahu sudah lolos yang lolos kita mungkin lolos menang yang kemarin kita simpan dulu kita kenal ambilnya dari itu secara personal tapi itu bisa difokuskan di dalamnya kalau promosi gitu mengambil informasi dari publik apa yang sudah dilakukan dari sini sedikit dari sisi promosi ini sebagai bagian dari proses aplikasi promosi dan aplikasi kita di proses dia namanya ada banyak contoh kegiatan advokasi yang dilakukan oleh ini contoh Ibu Siti dulu. Ibu Siti jadi pimpinan kita ini. Ya, onkologi misalnya. Yang kemarin saya tadi, onkologi dengan puskesmas, dokter tadi ya. Dengan sekolah pemuda. Lanjut. Ini di oh ya, kalau di kampung misalnya di daerah situ ada CSR BUMN yang bisa Amina, Telkom, itu coba lah bicara ke sana. Kita kan mengedukasi proses orang-orang yang bisa itu ada saran. Jadi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berjiwa di Jayapura, Bapak perpustakaan. Kalau kita sebetulnya pun sebetulnya mungkin kayak hotel ini ya. Itu sesuai dengan rumah kasih saya. Lanjut. Kerjasama kemitraan. Ada lagi di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat. Ini tidak lanjut saya di sini. Advokasinya bagaimana? Saudara kita yang mana? Di advokasi. Bisa ya? Simpel ya? Contoh tadi saya dikerjakan.
perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan
meneruskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca doa tegakkan harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih perjuangan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa.
kita dua slide saja untuk close. Terima kasih. Kita masuk ke sesi berikut. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu simak ya sambil menempel apa yang ditulis. Oke, sudah boleh lah. Sambil simak ya. Halo. Hai. Oke. Ini ada contoh. Saya review ulang ya. Kolom kebutuhan di tabel advokasi itu copy paste dari simak ya sambil tulis tabel kolom kebutuhan di tabel advokasi itu copy paste dari kolom sumber daya yang dimiliki di tabel peningkatan layanan dan pelibatan masyarakat, yaitu prinsip sinergi antar strategi ya. Tautan, saling bertautan antara strategi kita. Advokasi kita lakukan untuk memenangkan dua strategi peningkatan layanan dan pelibatan masyarakat. Advokasi kita lakukan untuk menutupi kekurangan di dua sebelumnya. Ada sumber daya yang belum kita miliki di peningkatan layanan dan pelibatan masyarakat, itu kita advokasikan di target advokasi. Gitu ya, itu prinsip kerja. Ini ada contoh-contoh baik ya, praktik baik yang kita lakukan di mana ada banyak kawan sudah pada prinsipnya ini contoh praktik baik yang digunakan oleh banyak kawan kita dengan 3 prinsip tadi ya, lobby, kemitraan dan promosi ya. Next, ini nanti bisa dibaca detail, mesti dibaca ya. Kakak semua ini mesti dibaca ya, praktek-praktek baik mesti dibaca karena itu bagian dari salah satu kolom ya, itu kolom apa yang kita lakukan, bagaimana melakukannya. Nah, lanjut. Oke. 24 jam dimanapun ya, advokasi itu dikerjakan. Kalau 1 menit kita bisa bicara dengan bupati, dengan musik tadi ya. 1 menit, kalau 24 jam kita lakukan proses luar biasa ya, bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Izin kadang-kadang kita rehat makan siang, namun sebelumnya kami informkan dari panitia bahwa nanti kemungkinan kita ada sesi penutupan dulu. Walaupun sudah penutupan, tapi kita tetap jalan. Ya, kita mengenai kita di daerah. Jadi nanti kita masih kesempatan untuk kita tutup acara dulu. Setelah itu kita lanjut sesi. Masih ada 5 sesi lagi. Oke, terima kasih. Kita sepakat ya. Kita perlu menyampaikan tadi itu sudah ada tanda tertib, jadi kalau kita sampaikan kembali di panitia untuk keputusan tanpa sesuai prosedur yang harus sebaliknya kita yang menyalahkan. Oke, baik. Kita istirahat dengan kurang lebih 1 jam. Kalau ada makan istirahat, silakan yang mau sholat, mau mandi lagi karena kita tadi pagi belum sempat mandi. Maaf ya berjalan. Oke, selamat siang, selamat makan siang. Yang belum tuntas rencana kerjanya dituntaskan ya dalam bentuk kelas resmi Excel